Ngapain dia telepon gue? Halo, Yuda. Apa kabar? Baik, bro. Udah lama ya kita nggak kontekan. Kenapa? Lo mau berbisnis sama kita? Tentu, bro. Gue pengen transaksi dengan Pak Gani. Gue butuh cepat dan besar. Oke. Buat kapan? Buat nanti malam. Kamu bisa siapkan? Tentu dong. Apa kita pernah ngecewain lo? Baiklah. Teknisnya seperti cara biasa. Dan cara pengirimannya pun saya permintaan lewat cara biasa. Nanti ada kurir khusus. Detail tentang pemesanan kami untuk kamu. Bisa kamu cek. Di situ ada waktu dan lokasi yang kamu bisa siapkan. Oke. Sampai ketemu nanti. Tumben Yuda buru-buru sama pesenannya. Ini gak biasanya. Gue harus kasih tahu ke Gani. Saya sudah jalankan tugas yang seperti bos minta. Udah, lu tutup mulut aja. Ikuti perintah. Dengan begitu, nyawa lu selamat. Mereka harus cepatnya ditemukan. Apalagi saat ini kita lagi menjalankan transaksi-transaksi yang sangat penting. Gue hanya takut dan khawatir hantu dan komplotannya akan mengganggu kelancaran bisnis kita. Apa? Hantu masih hidup? Aku sampai lupa membicarakan masalah hantu ini gara-gara Safa sakit. Dan Nuna nekat pergi ke rumah Gani. Aku harus lapor komandan tentang hantu. Kamu kenapa melamun, Bas? Enggak Bu, ini ada urusan yang harus saya urus segera. Dan oh iya, saya mau ngingetin sama Bu Nuna. Bu Nuna sebagai gurunya Non Safa, Bu Nuna inget ya, Bu Nuna harus selalu berhati-hati. Karena takutnya rencana ini malah jadi bumerang untuk kita. Iya, Bas. Makasih kamu udah ingetin aku karena aku janji aku nggak akan membuat suasana jadi berantakan. Ya udah, kalau gitu sekarang saya pamit Bu. Kamu mau kemana, Bas? Apa kamu dikasih tugas sama Mas Gani? Entah kenapa setiap kali kamu dikasih tugas sama Mas Gani, aku khawatir. Karena setiap kali kamu pulang, habis ditugaskan sama Mas Gani, kamu pasti terluka. Hati-hati ya, Bas. Nggak nyangka kalau Nuna begitu memperhatikan aku. Terima kasih Bu Nuna udah khawatir sama saya, tapi ini tugas biasa aja kok. Bukan tugas berat, jadi Bu Nuna tenang aja. Nanti saya kabarin Bu Nuna kalau ada apa-apa. Ya. Hati-hati ya, Bas. Saya permisi. Gak. Lu udah baca chat yang gue kirim soal pesanan ini, Yuda? Ini baru saya baca. Gue udah siapin semuanya ya. Anak-anak juga udah pada standby untuk transaksi malam ini. Lu kenapa? Kok kayak nggak happy gitu kita dapat pesanan banyak? Insting gue bilang ada yang janggal aja untuk transaksi malam ini. Maksud lu janggal? Yuda itu emang langganan kita dah. Tapi dia belum pernah memesan senjata dengan jumlah yang sangat besar. Tapi secara mendadak seperti sekarang ini.
Ya sejujurnya sih, ketika gue dapat pesanan dari telepon itu, gue juga khawatirin hal yang sama. Kita memang harus waspada, Dan. Apalagi hantu juga baru mengancam kita. Dan dia seperti ngasih tahu kalau itu masih hidup. Sepertinya untuk transaksi malam ini, gue harus melibatkan Bas. Bas? Lo mau libatin Bas di bisnis kita? Lah, udah nggak usah lah, Gan. Menurut gue pengawal-pengawal yang ada juga udah cukup kok. Ngapain ngajak Bas? Bisa kacau semuanya. Untuk mencegah semua kemungkinan terburuk yang bisa terjadi, Bas itu orang yang paling tepat untuk ikut dengan kita. Dia orang yang terbaik. Gue gak bisa percaya sama yang lain. Udah, lo tenang aja. Gue akan suruh dia untuk jaga di luar. Dia gak akan ikut masuk saat transaksi. Oke. Padahal, Bas, saya sendiri yang sudah memastikan dengan mata saya bahwa si hantu itu sudah meninggal. Bas, apa kamu yakin dengan informasi yang kamu berikan itu? Saya sendiri masih belum terlalu yakin, dan tapi saya mendengar jelas dari percakapan Gani dan Daniel, mereka membicarakan soal hantu. Ini sangat janggal sekali, Bas. Dan kita harus benar-benar memastikan informasi itu. Dan kalau benar hantu itu masih hidup, lalu jasad siapa yang waktu itu kita lihat? Iya, benar, Dan. Saya rasa kita harus menyelidiki ini lebih dalam lagi. Oh iya, gimana, Dan? Soal pencarian Romi dan komplotannya. Negatif, Bas. Belum ketemu. Niko masih tetap mencari Romi. Sepertinya Romi bersembunyi di tempat yang sulit sekali untuk kita cari. Saya rasa mungkin kalau... Saya izin angkat telepon, Dan. Siapa yang telepon? Gani, Dan. Ya, halo, Pak Gani. Halo, Bas. Kamu di mana sekarang? Ini sekarang saya lagi di luar, Pak. Malam ini saya akan ketemu dengan klien penting. Sekarang kamu siap-siap untuk mengawal saya dan Pak Daniel. Oh, begitu. Siap, baik, Pak. Saya akan ikut mengawal Bapak. Gimana, Gan? Bas jadi ikut ngawal? Ya. Itu cincin gak mau lo pakai. Buat transaksi lo. Lagi-lagi Gani ngajak Bas. Tapi wajar sih. Gani pasti takut transaksi malam ini bakalan kacau seperti sebelumnya. Dan kita harus siap dengan kemungkinan apapun. Gani akan melakukan pertemuan penting malam ini dengan kliennya. Iya, Dan. Saya curiga kalau Gani akan melakukan transaksi ilegal dari malam. Iya, Dan. Sepertinya ini adalah klien yang penting untuk Gani. Makanya dia membutuhkan tenaga tambahan dan dia meminta saya untuk datang. Saya rasa ini kita mendapat kesempatan lagi untuk berusaha menangkap Gani, Dan. Informasi yang kamu berikan masih rancu, Mas. Belum bisa dipastikan 100%. Kamu harus memastikan yang lebih baik dulu. Karena sebelumnya pergerakan kita pernah gagal. Baik, Dan. Dan karena itu, saya juga belum bisa memerintahkan kepada tim untuk membantu kamu. Jadi kamu tolong pastikan lagi. Setelah dapat update terbaru dari kamu, kita standby semuanya. Dan mudah-mudahan update terbaru itu lebih jelas. Kalau tidak,
saya bisa dapat teguran lagi dari kantor pusat. Baik. Mana Pak Gani sama Pak Daniel? Malam, Pak. Bas, untuk penjagaan di luar tempat pertemuan saya dengan klien akan menjadi tanggung jawab kamu. Pastikan semuanya aman. Siap. Kalian semua udah tahu kan harus ngapain. Jangan sampai ada yang mengacaukan pertemuan malam ini. Kalau ada pergerakan yang mencurigakan, segera laporin ke saya. Siap, Pak. Siap, Pak. Siap. Yaudah, kita jalan sekarang. Semuanya masuk mobil. Ozi, kamu nyetir. Bas, lu ikut gue sama Gani. Siap, Pak. Siap. Yuk. Aku semakin bingung karena Gani dan Daniel tidak membicarakan soal pertemuan mereka malam ini. Sebenarnya Gani mau ketemu siapa? Apa benar dia mau transaksi senjata atau hanya pertemuan biasa? Kita sudah sampai, Pak. Bas, kamu pastikan area di sekitar sini semua aman. Siap, Pak. Dan apapun yang terjadi, kamu tetap jaga keamanan di luar. Jangan pernah masuk ke dalam tempat pertemuan saya. Urusan di dalam, biar jadi urusan saya dan Pak Daniel. Baik, Pak. Sepertinya mereka udah di dalam. Bas, kamu instruksikan semuanya untuk pastikan selama saya di dalam, keamanan di luar terjaga. Siap, Pak. Malam ini, pertemuan ini sangat penting dan rahasia. Saya dan Pak Daniel aja yang masuk ke dalam. Kalian semua ikutin instruksi dari Bas. Siap, Pak. Tempat ini benar-benar sangat sepi. Kalian tahu, Pak Gani di dalam ketemu sama siapa? Kami nggak tahu, Pak. Kami hanya menjalankan perintah. Ya benar, Pak. Kami tidak tahu apa-apa, Pak. Tugas kami hanya untuk mengawal pertemuan ini, Pak. Sulit memastikan apa Gani sedang melakukan transaksi atau hanya pertemuan biasa. Aku tidak bisa memastikannya kepada komandan karena aku juga masih bingung di sini.